Ya. Kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang dua sifat yang melekat pada dirinya atau pada zatnya Subhanahu wa ta'ala, yaitu mampu untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman atas pelaku perbuatan yang melanggar aturannya Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat lainnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dua sifat yang menjelaskan juga kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Adil, Maha Bijaksana, dan Dia Subhanahu wa ta'ala bukan zat yang lemah dan juga bukan zat yang tidak memiliki belas kasih. Ayat 167 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang kedua sifat itu. Allah Maha Kuat, mampu untuk menurunkan sanksi hukuman atas siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dan ketentuannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa idh ta'adzana rabbuk, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan atau menetapkan atas kaum Bani Israel, bangsa Yahudi, ketetapan yang pasti, yaitu la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Allah akan mengutus atas kaum Bani Israel orang yang akan menimpakan atau menjatuhkan atas mereka su'ul adzab, penderitaan yang buruk, penderitaan yang besar, ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Jadi seakan-akan tidak pernah berhenti kondisi kaum Bani Israel dalam kehidupan yang sengsara. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu saja ini juga berlaku hanya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan datang itu, ya. Ayat 168 berikutnya, bahwa kaum Bani Israel ada orang-orang solih, ada orang-orang beriman, dan mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini berlaku sampai hari kiamat, yaitu penderitaan, kesengsaraan, dan kondisi yang buruk bagi Bani Israel. Hal ini disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri tentu saja, ya.
menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melecehkan dan menghina nabi atau rasul yang menjadi pemimpin mereka, yaitu Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini ketetapan yang tidak pernah dihapus, jadi akan terus berlaku sampai kepada hari kiamat, dan tidak ada kontradiksi dengan kondisi yang ada sekarang, bahwa sekarang ini justru orang-orang melihat kaum Bani Israel itu adalah umat yang pongah, yang sombong, yang menantang dunia internasional, bahwa mereka adalah kaum yang tidak bisa dibendung. Apa yang mereka inginkan itu pasti akan tercapai. Negara saja mereka bisa untuk caplok, untuk rampas dari penduduknya, seperti yang terjadi di Palestina, ya. Ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena kesombongan, sifat takabur, kepongahan seperti itu justru adalah salah satu bentuk kesengsaraan. Bahwa orang yang sombong itu hakikatnya adalah orang yang sengsara, orang yang tidak bisa menghargai sesamanya umat manusia, dan yang seperti itu tidak akan mendapatkan rasa bahagia dalam hidupnya, ya. Itu adalah satu bentuk siksaan itu. Sifat takabur, sifat pongah, angkuh, arogan, itu adalah siksaan sebenarnya. Siapa yang memiliki sifat itu di dalam dirinya, maka dia adalah sebab kesengsaraan. Dia tidak akan bahagia. Dan lihatlah siapa yang mendukung orang-orang yang sombong, angkuh, dan takabur seperti itu, ya, kecuali karena ada kepentingan, ya. Tetapi hakikatnya adalah itu sebagai sebuah penderitaan, ya. Dan ini pelajaran, ya, kepada kita semua, bahwa sifat takabur itu hakikatnya adalah kesengsaraan, ya. Itu adalah penyakit yang membutakan orang, dan hal itu adalah penderitaan, ya. Orang yang takabur itu menderita hidupnya, ya. Orang yang sombong dan angkuh itu hidupnya sengsara. Tidak ada orang yang takabur itu bahagia. Itu kondisi sekarang. Kondisi yang akan datang, tidak ada orang yang takabur, orang yang angkuh dan pongah itu mati baik. Tidak ada. Semua orang yang takabur dan tidak menghargai sesama manusia, itu rata-rata matinya itu mati buruk. Itu kan sepanjang Al-Quran kita diajar seperti itu, kan. Firaun, ini contoh yang paling besar, ya. Inilah orang yang paling arogan sepanjang sejarah umat manusia. Tapi matinya bukan mati baik juga. Makanya Allah Subhanahu beberapa ayat Al-Quran, wal aqibatu littaqwa, kata Allah, ya, wal aqibatu littaqwa. Hasil baik atau hasil akhir yang baik itu adalah bagi sifat takwa. Jadi sifat takwa itulah selalu yang akan menjadi pemenang. Tidak ada sifat fujur atau sifat dosa itu yang menang. Semua pemenang itu ditentukan oleh sifat takwa. Dalam ayat lain Allah menjelaskan orangnya, wal aqibatu lil muttaqin. Dan hasil akhir yang baik itu hanya diberikan kepada kaum muttaqin. Kaum muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi
Tidak ada orang yang takabur itu mati baik, semua matinya sengsara. Dan meninggalkan cerita yang tidak baik, yang buruk kepada orang-orang di belakangnya, ya, kepada pewaris-pewarisnya. Tidak ada yang cerita baik kepada orang-orang yang jahat seperti itu. Nah, itu satu pelajaran bagi kita. Nah, kepada Bani Israel juga demikian. Itu berlaku. Kesengsaraan dan kondisi yang buruk itu berlaku atas mereka sampai hari kiamat. Dan sekaligus juga meluruskan paradigma atau pandangan kita bahwa yang namanya penderitaan itu bukan hanya ada dalam kondisi sempit. Bukan. Penderitaan yang terbesar adalah orang yang hidupnya bagus tapi tidak bisa merasakan bahagia. Karena sifat-sifat buruk itu, ya, hidupnya cukup, lebih bahkan. Tetapi dia tidak bisa merasakan kebaikan yang ia miliki. Nah, itu penderitaan yang paling besar itu. Kalau orang yang kekurangan itu menderita, orang bisa maklum, paham. Ya memang orang tidak punya. Ya kan? Orang miskin, hidupnya pas-pasan. Bahkan kadang-kadang tidak makan dalam sehari. Terus dia memang menderita. Orang bilang ya memang wajar menderita. Tapi kalau orang punya, orang mampu, semua dia miliki, tapi dia tidak bisa pakai, itu penderitaan yang lebih berat, itu lebih besar. Uangnya banyak, hartanya melimpah, beli makanan bisa dengan apapun yang dia miliki, tapi dia tidak bisa konsumsi. Itu menderita betul itu. Itu lebih menderita yang kayak gitu, seperti itu. Jadi paradigma yang disampaikan oleh Al-Quran atau pandangan yang lurus disampaikan oleh Al-Quran bahwa apabila melihat kehidupan yang dipenuhi dengan sifat atau kemewahan, ya sekarang kan ini orang mengukur kayak begitu. Oh itu ngapain Al-Quran bilang begini, tapi orang-orang Yahudi, orang yang hidupnya mewah-mewah, glamor, ya, baik yang ada di negara Amerika, Eropa, itu kehidupan yang mewah-mewah semua itu. Nah, Al-Quran meluruskan paradigma kita bahwa kemewahan itu apabila tidak bisa dimanfaatkan atau dimiliki dengan baik, maka itu justru adalah penderitaan. Penderitaan. Nah, meskipun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memang menyampaikan bahwa orang-orang Yahudi itu akan ditimpakan kehinaan dan penderitaan oleh orang lain. Akan ada selalu orang-orang yang menindas bangsa Yahudi. Sekali lagi, ini adalah akibat karena perbuatan mereka sendiri. Takabur, pongah, menganggap orang lain rendah di bawah status dan levelnya, sehingga menganggap enteng orang lain dan mengklaim bahwa kebenaran mutlak itu adalah miliknya sendiri. Selain kaum Yahudi maka itu adalah tidak benar, jadi budak bagi bangsa Yahudi atau kaum Yahudi, dan menganggap tumpas. Nah, ini adalah perbuatan yang betul penderitaan. Inna dunia, karena cinta berlebihan kepada dunia hingga akhirnya melakukan pelanggaran, maka Allah ancam, inna rabbaka lasari'ul iqab. Ingat, Allah punya kemampuan untuk menurunkan hukuman itu cepat. Allah sangat cepat hukumannya, sanksinya itu sangat cepat, azabnya sangat cepat. Nah, itu warning, ya, perhatian kepada orang-orang yang lalai oleh kehidupan dunia hingga akhirnya melakukan pelanggaran. Sebaliknya, orang-orang yang sudah terjatuh dalam perbuatan dosa dan kesalahan,
maka Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk kembali. Wa innahu laghafurur rahim. Ayo kembali. Jangan mau terus-terusan dalam kubangan dosa dan pelanggaran. Dan jangan pernah merasa putus asa terhadap ampunan, maghfirah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi saya sudah dihukum ini, saya sudah akan begini, saya akan begini. Cepat-cepat kembali kepada Allah. Wa innahu laghafurun rahim. Dalam ayat lain di surah Fatir kalau tidak salah, surah ke-35. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh hamba-hambaku, pada seluruh umat manusia, anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Nah, jadi ada keseimbangan ya dalam diri kita. Bagi yang tidak merasa takut berbuat dosa, nah ini diingatkan, inna rabbaka lasari'ul iqab. Allah cepat itu sanksinya, ya. Tidak diminta-minta, datang sanksi itu. Sebaliknya orang yang sudah terjatuh dalam dosa dan pelanggaran, wa innahu laghafurun rahim. Ayo kembali supaya Allah ampuni dan kasihi lagi. Di dalam ilmu Al-Quran, penyampaian dua sifat seperti ini disebut dengan metode at-targhib wat-tarhib. Jadi ajakan kepada agama dan juga sekaligus tarhib, perhatian untuk berhati-hati supaya tidak terjatuh dalam pelanggaran. Jadi metode at-targhib wa tarhib, dan ini ada dalam sepanjang ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak orang untuk beriman, ayo beriman. Sama di sini, mengajak orang untuk bertobat, ayo bertobat. Tapi juga berisi tarhib, warning, ya. Peringatan, ya, peringatan, hati-hati, ya. Hati-hati. Kalau melanggar, kalau bersalah dan merampas, apalagi na'udzubillah ya, merampas hak Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur, ya, dan sanggup untuk menjatuhkan seseorang tanpa ia sadari dan bisa hilang sama sekali. Nah, ini adalah satu metode Al-Quran, ya. Bahasa lainnya disebut dengan apa? Tabsyir wa indzar. Tabsyir wa indzar. Tabsyir itu adalah berita gembira. Di Al-Quran kan banyak berisi berita gembira kan, ya. Salah satu tugas Nabi atau sifat Nabi disebut sebagai apa? Mubasysyiran wa nadhira. Ya. Mubasysyiran wa nadhira. Jadi mubasysyir adalah pemberi berita gembira. Al-Quran banyak berisi berita gembira. Orang yang beriman akan dapatkan ini. Orang yang bertakwa akan diberi ini. Itu berita gembira itu. Maksudnya adalah apa? Ajakan itu. Jadilah orang demikian supaya mendapatkan balasan. Siapa yang berzikir maka hatinya akan tenang. Nah, itu berita gembira semua itu, ya. Jadi yang mau ketenangan hati, ya sudah banyak zikir. Jangan banyak lalai hatinya itu. Tapi banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati akan menjadi tenang. Itu targhib, itu bujukan, ajakan itu, ya, dan itu tabsyir. Tapi diseimbangkan dengan apa? Indzar, peringatan, ya, peringatan. Orang-orang yang tidak beriman maka hidupnya akan sengsara. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu tarhib, itu peringatan itu.
Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Ma'isyatun dhanka. Kehidupan yang sempit. Apa kehidupan yang sempit itu? Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bernafas. Sempit. Meskipun hidupnya mewah, tapi dia sempit. Itu penderitaan itu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruh yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada kehidupan akhirat, hari kiamat, akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Matanya buta, tidak melihat. Itu takhwif, itu yang kayak gitu, itu inzar. Peringatan supaya berhati-hati, jangan berpaling dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan jauh dari agama, karena kehidupannya pasti sempit. Dan nanti pada hari kiamat akan bangkit dalam kondisi buta. Rabbi lima hasyartani a'ma. Maka orang seperti itu nanti pada hari kiamat akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu saya melek, saya bisa melihat. Kenapa sekarang malah saya tidak melihat, buta? Nanti di sini pada hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya begitu memang kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu di dunia ayat-ayat kami datang kepadamu, tapi kamu melupakan ayat-ayat itu, tanda-tanda itu kamu lupa. Baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah. Lupa, kamu lupa dengan itu semua, lalai. Pokoknya tidak peduli, berpaling. Maka kata Allah, fakadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini kamu pun juga akan dilalaikan. Ya, akan dilalaikan. Jadi balasan itu dari jenis perbuatan. Karena perbuatannya begitu, ya dibalas juga seperti itu. Dia pura-pura tidak melihat ayat-ayat Al-Quran, maka di akhirat buta betul. Tidak melihat betul itu. Ini namanya apa? Namanya inzar, peringatan. Atau tadi istilah kita apa? Tarhib. Ya, jangan coba-coba. Nah, itu adalah keseimbangan metode dalam Al-Quran. Di metode keseimbangan, diberi berita gembira, pada saat yang sama juga diberi peringatan. Supaya apa? Kita memang mawas diri. Pada saat kondisi lapang, ingat, jangan melanggar. Kenapa? Karena ada hukuman dari Allah, ada punishment. Tapi pada saat sempit, karena ditekan oleh dosa, ditekan oleh kondisi yang berat akibat pelanggarannya, ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, tidak menyia-nyiakan hambanya. Nah, itu adalah metode ya di dalam Al-Qur'an. Ayat berikutnya, wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami pun memecah kaum Bani Israel menjadi kelompok-kelompok yang bertebaran di atas bumi. Mereka dipecah menjadi banyak kelompok, ya. Umam itu adalah bentuk jamak dari kata ya. Jadi mereka dipecah jadi beberapa kelompok. Itu bentuk hukuman. Allah bilang di atas kan akan dihukum ya, atau akan dapat. Maka salah satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah perpecahan. Perpecahan. Makanya kita biasa kritik itu, ya. Kalau ada orang yang bilang jangan satu pendapat saja, ya. Bagus kalau berbeda. Ya. Salah. Dalam agama kita ini perbedaan itu tidak baik. Yang bisa untuk disatukan, ya jangan dibedakan. Tetapi kalau Al-Quran dan hadis memberikan kesempatan untuk berbeda, baru boleh untuk berbeda. Tapi hukum asalnya bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu, tidak suka berpecah-pecah. Panduan mereka hanya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena perpecahan itu
adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perpecahan masih ada di kalangan umat kita dan sampai hari ini kita melihat begitu besar dan keras perpecahan itu, maka berarti itu peringatan kepada kita. Kalau sudah tumbuh dan muncul kesadaran untuk kembali bersatu, meninggalkan dan menjauhi semua bentuk perpecahan itu, maka berarti itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perpecahan itu adalah hukuman, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh sebahagian kaum muslimin pada zaman itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memandang bahwa salat wajib yang dilakukan pada musim haji, ketika musim haji di kota Mina itu dikerjakan qasar. Yang 4 rakaat dikerja 2 rakaat. Ya. Karena begitu sunnah Nabi SAW. Mereka musafir ketika berada di kota Mina untuk menyelesaikan hari-hari haji, maka Nabi SAW mengajarkan untuk salatnya qasar, diringkas, yang 4 jadi 2, tapi masing-masing pada waktunya, tidak digabung, ya, tidak jamak, jadi cuma qasar saja, diringkas saja, duhur 2, asar 2, tapi masing-masing pada waktunya, tidak dijamak. Itu yang Nabi lakukan, dan itulah yang sunnah. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah dan juga menjadi Amirul Hajj pada waktu itu, di kota Mina beliau sholat 4 rakaat, tidak qasar. So, tidak qasar. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegur itu, mengkritik itu. Sunnahnya Nabi itu cuma 2 rakaat, kata Abdullah bin Mas'ud. Di sini, di Mina cuma 2 rakaat orang sholat. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memimpin sholat dan sholat 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud sebagai radhiyallahu anhu sebagai makmum ikut. Beliau sholat 4 rakaat. Selesai sholat, beliau pulang, jalan kembali ke tendanya atau kemahnya, wallahu alam, dikejar sama sebagian orang Islam, kaum muslimin waktu itu, yang mengetahui pendapatnya, ya. Katanya, ya Abu Abdurrahman, itu nama panggilannya. Anda kan bilang sunnahnya di Mina itu sholat 2 rakaat, tapi Utsman bin Affan sholat 4 rakaat, Anda juga ikut. Apa itu maksudnya? Kan Anda bilang sunnahnya 2, terus kita sholat 4 rakaat, berarti tidak ikut sunnah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Al-khilaf, ya akhi, al-khilafu syarr. Katanya, ya akhi, perbedaan pendapat atau perbedaan itu adalah keburukan. Berbeda itu tidak baik. Walaupun beliau tahu beliau berbeda sama Utsman bin Affan, tapi ketika Utsman bin Affan mimpin salat, ya beliau ikut. Meskipun beliau tahu itu akan sholat 4 rakaat itu. Beliau tidak meninggalkan seluruh kaum muslimin salat lalu beliau salat sendiri hanya karena mempertahankan pendapat bahwa 2 rakaat. Itu yang beliau sebut sebagai perbedaan. Perbedaan di tataran pendapat itu hal yang tidak masalah selama masing-masing punya dalil. Tapi ketika sudah pengamalan aplikasi, apalagi dilakukan oleh pemerintah yang memegang kekuasaan, ya sudah, ikut. Memegang satu pendapat dari berbagai macam pendapat, ya harus diikuti. Itu apa? Itulah persatuan. Itulah persatuan. Karena perbedaan itu buruk. Mencari-cari perbedaan dengan orang lain itu tidak baik. Tidak baik. Apalagi sengaja berbeda. Karena dia berpendapat begitu, maka saya berpendapat kayak begini. Supaya apa? Supaya kelihatan beda. Tidak boleh. Kalau memang yang dia sampaikan itu benar dan sudah sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan keyakinan kita, ya sudah terima. Terima. Karena perbedaan itu adalah azab.
perbedaan itu adalah azab, hukuman dari Allah. Ini contohnya. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Kami pecah kaum Bani Israel itu menjadi banyak kelompok, tersebar fil ard, di atas muka bumi. Jadi ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara kaum Bani Israel ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik. Namun di antara mereka juga ada yang tidak baik, duna dzalik, bukan orang soleh. Nah, ini kita sudah pernah sampaikan. Pelajarannya adalah bersifat adil dan objektif. Ini disebut dengan sifat insaf, bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau insaf bahasa Indonesia itu artinya sadar, kan? Bukan insaf bahasa Indonesia. Insaf maksudnya adil, objektif. Allah Subhanahu wa taala tidak mengeneralisir hukum atas Bani Israel. Betul itu Bani Israel kufur semua, buruk semua. Tidak. Allah Subhanahu wa taala membagi. Oh, di antara mereka ada orang soleh, di antara mereka ada yang jahat. Ada orang baik, ada orang jahat, ada orang soleh, ada orang buruk. Jadi diajarkan kepada kita sifat apa? Adil. Ketika menilai orang, menilai satu kelompok, menilai satu golongan, satu jamaah misalnya, jangan generalisir. Tidak adil itu kalau seperti itu. Ya. Lihat, oh, ada orang-orang baik di situ. Ada juga orang-orang tidak baik. Itu objektif namanya yang seperti itu, ya. Jangan digeneralisir. Pokoknya kelompok sana itu tidak ada yang baiknya. Semua tidak baik. Yang baik itu hanya di sini, di kelompok kita. Itu ghulu, itu yang kayak gitu. Itu ekstrim. Dan tidak akan pernah terjadi persatuan kalau seperti itu. Sampai kapan? Akan berpecah terus itu. Maka di sini kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini, ayat ini, bahwa salah satu jalan dan upaya untuk persatuan itu adalah bersifat objektif. Bersifat adil. Jadi kapan persatuan itu bisa didapatkan? Bisa dihasilkan? Kalau kita masing-masing sudah objektif. Kalau masih ekstrim, kalau masih miring sebelah, maka susah untuk bersatu. Terima kebaikan orang sebagaimana kebaikan Anda juga mau diterima oleh orang lain. Itu adil, itu yang seperti itu. Jangan hanya kebaikan Anda saja yang mau diterima oleh orang, tapi kebaikan orang lain ditutup mata. Seakan-akan semuanya salah. Tidak ada seorang manusia pun yang kebaikannya itu penuh, tidak ada kesalahannya. Tidak ada yang kayak begitu. Sebagaimana tidak ada seorang manusia pun yang ada hanya kesalahannya tanpa kebaikan sedikit pun. Tidak ada juga kayak begitu. Ini dunia. Dunia itu serba berpasang-pasangan. Bukan hanya di luar diri kita, dalam diri kita pun juga kayak begitu. Berpasang-pasangan, kan? Kita punya tangan kanan, tangan kiri. Kan begitu. Sifat juga demikian. Kita punya sifat baik dan juga punya sifat buruk. Perbuatan juga demikian. Di zat kita ini, fisik kita, jasmani kita itu berpasang-pasangan. Sifat juga begitu, perbuatan juga begitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita tidak mau dinilai oleh orang sebagai orang baik tanpa salah. Ya kan? Karena itu pasti pengkultusan itu kalau kayak begitu. Dan itu menjerumuskan orang yang dipuji ke dalam jurang kebinasaan. Kalau ada orang yang Anda hanya pandai, oh ini orang baik, ini orang baik, tidak pernah ada salah, tidak pernah juga mau diberitahu kesalahannya, berarti itu sama dengan Anda mendorong dia turun ke jurang itu. Kenapa? Jadi besar kepala. Tidak awas jadinya dia, kan? Tidak waspada dia terhadap kesalahan, karena dia hanya mau dengar dipuji. Hanya mau dengar dipuji. Kapan
Tidak dipuji, maka ini orang buruk ini. Kenapa? Tidak memuji-muji saya. Tidak ada orang yang seperti itu. Tidak ada orang yang perbuatannya baik 100%. Ada. Yang ada itu dominan. Dominan kebaikan, maka dia orang baik. Dominan kesalahan, maka dia orang salah, orang buruk. Tapi orang baik ada, cuma sedikit dibanding kebaikannya. Orang salah, tidak ada kebaikannya. Ada kebaikannya, pasti ada kebaikannya. Tapi dibanding kesalahannya, kecil kebaikannya itu. Nah, kita diajarkan untuk apa? Objektif. Di mana ada kebaikan, maka terima kebaikan itu. Dari orang salah, Kalau dia disampaikan baik, ya sudah, ambil. Kenapa? Karena itu kebaikan. Itu kebaikan. Meskipun tidak boleh menjadi murid orang salah. Bahwa kalau gitu biarlah kita berguru kepada pencuri. Kenapa? Ada juga kebaikannya. Yang penting kita ambil kebaikannya, bukan sifat mencurinya. Itu kalau belajar sama orang pencuri, jadi pencuri juga jadinya kan. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita seperti itu. Perpecahan itu adalah sanksi. Sifat objektif dan adil dalam menilai itu adalah jalan untuk mempersatukan, untuk menyatukan. Kalau mau bersatu, ya sudah bersikap adil dulu, objektif dulu. Kalau penilaian kita masih miring sebelah, hanya menganggap diri atau kelompok kita yang benar, orang lain tidak ada benarnya, sudah tidak akan bersatu itu. Tidak akan pernah bersatu kalau kayak begitu. Kalau persatuan itu adalah tujuan dalam agama kita, cita-cita mulia dalam agama kita, kebaikan menurut kita, dan itulah ajaran Al-Quran, maka berupayalah untuk bisa bersatu dengan orang lain. Bagaimana caranya? Adil. Adil. Akui kalau kita punya salah dan terima kebaikan orang. Oh, saya memang punya salah. Ini baik ini. Terbuka kepada orang. Ya? Dan itulah sifat yang berat. Itu sifat yang berat itu. Tidak banyak orang yang mau mengakui kesalahannya. Yang banyak itu adalah menutupi kesalahannya. Ya kan? Kita punya salah. Oh tidak, saya begini, maksud saya itu kayak begini. Menurut Anda mungkin salah, tapi maksud saya tidak salah, tidak begitu. Itu ditutupi terus kesalahan-kesalahan kayak begitu. Sayangnya dia tidak mau menerapkan itu kepada orang lain. Seandainya orang lain berbuat salah dan dia juga bisa untuk menutupi kesalahan orang tersebut, oh maksudnya itu benar, tidak kayak begitu itu. Baru itu menghargai orang lain. Itu objektif namanya, ya, adil dan objektif. Lalu setelah itu Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami menguji mereka kaum Bani Israel dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini juga meluruskan pandangan kita bahwa ujian dan cobaan itu bukan hanya dengan keburukan. Ujian dan cobaan itu juga bisa datang dari kebaikan. Ujian dan kebaikan itu bisa datang dari kepintaran seseorang, kecerdasan seseorang, kesempurnaan ciptaan Allah dalam dirinya, profesi yang bagus, gaji yang tinggi, pendapatan yang besar, harta benda yang melimpah, pekerjaan yang mentereng, kendaraan yang bagus, rumah dan sebagainya. Bisa datang dari itu semua. Bukan hanya datang dari sempit-sempit, ya. Oh, saya diuji sama Allah. Pas diberi keluasan, oh, saya diberi nikmat oleh Allah. Meskipun itu sifat manusiawi itu, ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu, kata Allah, kalau diuji dengan kebaikan, disanjung-sanjung sedikit, diangkat-angkat sedikit, maka dia bilang apa? Rabbi akraman. Oh, Allah memuliakan saya.
Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau Allah sempitkan sedikit saja rezeki, sudah menuduh Allah dan mengatakan Allah menghina saya. Itu tidak adilnya kita manusia itu. Ya. Maka Allah meluruskan di sini cara berpikir kita, paradigma kita, bahwa ujian dan cobaan itu bukan hanya dari sisi kesempitan, ya. Kebodohan, kemiskinan, kekurang sempurnaan, ya. Bukan hanya itu saja ujian dan cobaan. Banyak orang yang mampu lulus dari ujian kesempitan, tapi tidak lulus dari ujian kelapangan. Banyak orang yang mampu lulus dari ujian kemiskinan, tapi ketika diberi kekayaan tidak lulus. Makanya jangan terlalu semangat dan ambisius untuk minta kekayaan. Jangan sampai tidak lulus. Lebih bagus miskin tapi lulus, ya kan? Daripada kaya tapi tidak lulus. Ya Allah, beri saya harta, beri saya jabatan. Pokoknya ya Allah, kalau saya sudah menjabat, semua jabatan saya akan saya pergunakan di jalan-Mu. Enaknya. Ya Allah, saya berjanji, bersumpah ya Allah. Pas jadi pejabat, lupa sumpahnya. Nanti ingat pas pensiun. Alhamdulillah, ya Allah, kenapa saya tidak dulu? Apalagi sudah pensiun. Sudah tidak menjabat lagi. Jadi ingatnya itu pra jadi penjabat, pasca jadi pejabat. Pas jadi pejabat lupa semua. Kenapa? Keenakan. Kursinya empuk, gajinya besar, fasilitas tunjangannya banyak, lupa semuanya. Lupa jalan Allah. Nah, jadi tidak banyak orang yang lulus ketika diberi kelapangan hidup. Terus kalau gitu apa yang bisa kita minta? Kan kita sudah diajar juga dulu bahwa orang boleh minta kebaikan dunia akhirat. Iya, yang diminta itu adalah berkah dari harta yang Allah berikan kepada kita. Tidak dilarang orang miskin. Maaf. Tidak dilarang orang untuk kaya. Silahkan jadi orang kaya, tidak ada yang larang. Bagus jadi orang kaya. Yang penting ingat, kalau sudah jadi kaya, berkah hartanya itu apabila juga dimanfaatkan oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain. Coba kaya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah, banyak yang bisa pergunakan hartanya. Melimpah itu berkah hartanya. Tapi kalau kaya seperti Qarun, dibenamkan ke dalam perut bumi. Jadi Al-Quran meluruskan cara berpikir kita. Ujian itu kebaikan, keburukan. Maka selalu waspada. Awas dan waspada. Datang kebaikan, hati-hati. Jangan sampai ini ujian. Cepat-cepat keluarkan di jalan Allah. Datang kesempitan, ini ujian dari Allah. Kalau ujian sempit pasti sudah paham semuanya itu. Ujian ini ujian. Kalau sempit begitu. Tapi pas dapat kelapangan, jarang orang bilang ini ujian. Nah, itu tidak jujurnya kita itu. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Ini adalah untuk pelajarannya adalah bahwa ujian itu tujuannya apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang punya harta, dekat kepada Allah, lulus dia. Orang yang sempit, dekat kepada Allah, lulus dia. Tapi kalau ada orang yang kaya, semakin jauh dari Allah, tidak lulus. Dan yang paling tidak baik orang yang miskin, jauh dari Allah, lebih tidak lulus. Tidak dunia, tidak akhirat dia dapat. Sudah miskin, tidak sholat, la ilaha illallah. Apa yang diandalkan nanti itu? Sudah miskin, takabur. Ada orang miskin takabur? Banyak. Ada. Jangan banyak, nanti yang tersinggung. Ada orang miskin yang takabur? Ada. Miskin, tidak sholat, tidak puasa. Sudah miskin, kalau bulan Ramadan merokok setiap hari kerjanya. Sadar, Anda untuk beli makan saja tidak mampu, kenapa pergi merokok? Ini primer bagi saya. La ilaha illallah. Mati saya Pak Ustaz kalau tidak merokok. Kalau makan, saya bisa tahan makan, makanya saya puasa. Tapi pas buka puasa, buka dengan rokok. Padahal kita dilatih untuk beriman dengan baik dalam bulan suci Ramadan. Ada yang kayak begitu.
Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah kok tidak ada. Nah, tujuan dari ujian adalah supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapat ujian dan dekat kepada Allah, maka berarti itulah orang yang lulus ya. Jemaah sekalian yang berbahagia, dua ayat yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah untuk bisa menjalankan pelajaran-pelajaran dari dua ayat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.